Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itu adalah pertanyaan Yesus kepada dua orang buta yang mengikuti Dia dalam perjalanan. Kalau kita coba menganalisa dan memaknai, kita bisa mengatakan bahwa kenapa waktu orang-orang itu mengikuti Yesus, mereka tidak langsung mendapat keselamatan. Kenapa tunggu Yesus sampai di rumah orang dan mereka minta untuk diselamatkan, lalu Yesus bertanya, "Apakah kamu percaya?" Sebenarnya permintaan itu mereka sudah lakukan sementara sedang di jalan. Mereka selalu berteriak-teriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Kenapa harus sampai di rumah? Karena mengikuti Yesus itu bukan tentang setengah perjalanan, tapi tuntas dan total. Sampai betul kita masuk ke dalam pribadi Yesus dan Yesus masuk ke dalam pribadi kita. Inilah yang membuat keselamatan itu terjadi pada dua orang buta. Ketika Yesus masuk ke dalam pribadi mereka untuk melihat, "Apakah kamu percaya?" Bahwa ketika Yesus bertanya bahwa "Percayakah kamu bahwa saya bisa melakukannya?" Itu seperti say hello saja, karena Yesus kan sudah tahu hati mereka. Pasti mereka percaya. Tapi ketika Yesus mengeluarkan pertanyaan itu kepada mereka, sebenarnya bukan untuk mereka saja, tapi untuk para pendengar yang lain yang juga ada pada waktu itu, bahwa percaya itu penting untuk mendapatkan keselamatan. Karena kalau Yesus tidak mengetahui hati mereka, tidak mungkin Yesus membiarkan mereka ikut sampai di rumah itu. Dan juga di jalan kan Yesus sudah tahu mereka berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Jadi di situ saja Yesus sudah merasakan betapa mereka percaya. Sehingga begitu sampai di rumah orang, hanya butuh penegasan saja. Tapi lagi-lagi pertanyaan ini tidak cuma ditujukan kepada mereka, tapi juga pendengar yang lain yang ada di situ tapi belum percaya. Apa maknanya cerita ini untuk kita? Kita ini orang yang sudah lama mengikuti Yesus, tapi apakah kita sampai ke tujuan? Tujuan kita mengikuti Yesus itu apa? Ini pertanyaan penting. Jadi ketika ada orang yang mengikuti Yesus, Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Pertanyaan yang sama untuk kita. Kita ini mau cari apa dari percaya kepada Yesus?
Kalau orang-orang yang mengikuti pembekalan bahan AAP hari Senin lalu, di situ saya sempat mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat saya dan kita juga perlu menyadari untuk percaya kepada Yesus, yaitu ajaran cinta kasih universalnya. Kalau Yesus tidak mengajarkan cinta kasih, saya pasti tidak mau percaya juga. Untuk apa? Tapi karena cuma Yesuslah yang mengajarkan cinta kasih universal, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama seperti diri sendiri. Ini sebuah ajaran yang sangat hebat, dan tidak semua orang mampu mengajarkan seperti itu dan melakukannya. Dan Yesus selain mengajarkan, dia melakukan dengan membuktikan cinta kasih itu dengan rela menderita dan wafat di kayu salib. Waktu itu saya mengatakan, kalau tidak percaya akan cinta kasih universal, jangan cari percaya kepada Yesus. Dan kita percaya kepada Yesus juga karena kita mencintai ajaran cinta kasih ini. Maka nomor satu yang utama dan pertama jadi menjadi pengikut Kristus dan menjadi orang Katolik adalah hidup untuk menebarkan kasih. Dan kasih adalah salah satu jalan untuk memerangi egoisme. Karena kasih mengajarkan untuk kita mencoba mencintai orang lain seperti kita ingin dicintai. Itu bertentangan dengan egoisme ketika kita diajak dan dituntut untuk mencintai diri saja. Orang lain tidak penting. Dan inilah keistimewaan menjadi pengikut Kristus, mencintai siapapun. Makanya malam itu juga saya bilang, yang lucunya kalau jadi orang Katolik tapi menebar kebencian, itu untuk apa jadi pengikut Yesus? Karena Yesus tidak mengajarkan itu. Cari saja nabi lain yang mengujar kebencian, yang mewartakan kebencian, yang mencintai kebencian. Jangan jadi orang Katolik, karena orang Katolik orang yang dipanggil untuk menebar cinta kasih universal. Jadi inilah jawaban utama mengapa kita mau menjadi pengikut Yesus. Dan mengikuti Yesus juga bukan setengah-setengah, harus total dan tuntas. Kapan total dan tuntas? Sampai di mana Yesus berada, kita juga berada di situ. Seperti dalam Injil, dua orang buta ini ikut Yesus sampai di rumah di mana Yesus berhenti. Mereka berhenti di situ, terus ikut. Jadi total dan tuntas, tidak bisa setengah-setengah. Kenapa perlu total dan tuntas? Karena waktu kita duduk bersama Yesuslah, Yesus lebih dalam melihat kita, Yesus lebih dalam menjawabi apa yang menjadi kerinduan kita. Dan kapan kita duduk bersama Yesus, itulah doa. Doa adalah saat dimana kita dari hati ke hati duduk bersama Yesus, berbicara bersama Yesus, mendengarkan kitab suci, mendengarkan Tuhan berbicara, kita mendengar. Jadi itulah saat bersama Yesus. Ekaristi, saat berada bersama Yesus, bahkan lebih dari sekedar doa biasa, Ekaristi membuat kita masuk ke kedalaman yang paling dalam. Kita masuk di dalam pribadi Yesus, Yesus masuk di dalam diri kita dengan memberikan tubuhnya dalam komuni. Itu sebuah relasi yang sangat intim. Nah, hari ini kita merayakan Salve juga, Jumat pertama. Dan Salve itu apa? Membangun relasi yang paling intim untuk berada di dalam dan bersama Yesus. Kenapa? Yesus meninggalkan surga, Yesus menanggalkan kealahan. Dia coba solider dengan kita manusia yang berdosa. Ia datang untuk membuka hati mendengarkan kita lewat sakramen Maha Kudus yang kita sembah. Dan kalau kita pakai istilah manusia, salve itu visitasi, kunjungan Yesus untuk kita. Seperti suster mereka ada visitasi dari superior general atau petingginya, itu tidak datang terus-terus. Mereka datang untuk mengunjungi, mendengarkan kita, melihat kondisi kita. Dan salve itu adalah visitasi Yesus untuk mengunjungi, melihat, mendengar kita, apa yang kita butuhkan darinya. Maka menurut saya jadi orang Katolik dan tidak punya rasa rindu untuk Jumat pertama ikut salve itu mubasir. Karena ini momen langka.
Saya sendiri saja ada acara sebenarnya hari ini, tapi saya pending untuk tidak pergi karena saya lebih merasa perlu merayakan misa dan salve Jumat pertama daripada saya pergi acara itu. Karena ini langka. Saat Tuhan mengunjungi kita, saat Tuhan membuka hati untuk mendengarkan kita, dan pasti saat itu juga Tuhan menyampaikan pertanyaan yang sama kepada dua orang buta. Apakah kamu percaya bahwa saya bisa melakukannya? Jadi saat ini juga Yesus ada di hadapan kita. Kita akan memandang dia dalam sakramen Maha Kudus, dan dari sana dia akan bertanya kepada kita, apakah kamu percaya bahwa saya bisa melakukan? Melakukan apa? Kebutuhan yang mungkin kita mau ungkapkan di hadapannya. Dan menurut saya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya kebutuhan yang sama dengan dua orang buta. Dua orang buta ini memang tidak bisa melihat secara fisik, tetapi mereka punya hati untuk mampu melihat Tuhan. Makanya mereka terus ikut dan sampai di tempat Yesus duduk, padahal mereka tidak bisa melihat. Menurut saya buta yang paling susah adalah ketika mata melek bisa melihat tapi hati tertutup dan gelap, untuk tidak mampu melihat Tuhan. Saya pikir itulah buta yang sangat berat. Dan kalau begitu, banyak orang Katolik yang buta hatinya. Tahu ini masa Adventus, tidak memanfaatkan kesempatan untuk banyak-banyak ke gereja, untuk ikut pendalaman AAP. Tahu ini Jumat pertama, sekali sebulan. Hari ini tidak ada alasan hujan lagi, tidak ada alasan COVID lagi. Mestinya justru merebut kesempatan ini untuk datang. Mungkin ada orang Katolik yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ikut salve. Maka bersyukurlah Anda ketika Tuhan memberikan waktu untuk bisa ikut misa dan salve Jumat pertama. Dan saya pikir inilah pengikut Kristus sejati, ikut Yesus sampai duduk bersama Yesus. Karena sama seperti kita manusia, kalau kita menjadi peminta di jalan-jalan, mungkin orang beri kalau pas lagi lampu merah. Tapi kalau tidak pas lampu merah, orang tidak akan beri walaupun ada uang, karena dia jalan lagi. Dan kalau ada orang minta sementara kita berjalan, pasti kita gerah. Dan itu tidak etis. Seperti itu juga doa. Jangan hanya lalu lewat saja kita meminta sambil jalan-jalan. Mari duduk bersama Tuhan. Misa itu saat kita duduk bersama Tuhan. Doa itu saat kita duduk bersama Tuhan. Sharing kitab suci dan pendalaman AAP itu saat kita duduk bersama-sama dalam Tuhan. Di situ baru Tuhan dengar baik kita. Jadi perlu ada waktu untuk duduk bersama Tuhan. Bapak Ibu, kita itu kerja banyak, sibuk banyak. Tapi kapan kita ada waktu duduk bersama Tuhan? Duduk di hadapan Tuhan. Kita dengar Tuhan, Tuhan dengar kita. Inilah hakikat dari misa dan salve. Lagi-lagi, kalau mau menjadi pengikut Kristus yang mendapatkan keselamatan, jangan ikut di perjalanan saja. Jangan berjalan setengah-setengah. Harus sampai di tempat di mana Yesus sedang duduk. Untuk lebih dalam bertanya tentang kebutuhan kita, persis seperti yang dia tanyakan kepada si buta. Dan lagi-lagi, kita boleh melek secara mata biologis, tapi apakah mata hati kita juga melek untuk melihat Allah, melihat Tuhan yang lewat dalam hidup kita, melihat Tuhan yang mau datang untuk duduk bersama kita? Jadi lagi-lagi mata kita mungkin bisa melihat dengan jernih, tapi apakah hati kita mampu melihat Tuhan untuk kita berjalan bersama Tuhan, untuk duduk bersama Tuhan? Itulah yang perlu kita bangun selama masa Adventus. Makanya kita diajak oleh Santo Paulus untuk mengenakan Kristus sebagai senjata cahaya. Jadi mari kita ajak keluarga kita, orang dekat kita, untuk jangan salah memanfaatkan Jumat pertama. Itu saat-saat indah untuk Tuhan duduk bersama kita dan kita duduk di hadapan Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk bekerja. Kita punya banyak kesempatan
untuk beraktivitas. Tapi kita cuma punya 1 kali sebulan untuk misa dan salve Jumat pertama. Untuk orang yang tidak percaya, misa dan salve Jumat pertama tidak memberi dampak bagi hidup. Tapi untuk orang yang percaya dan sudah terbiasa, itu sangat besar berpengaruh terhadap kenyamanan hidup. Setidak-tidaknya Bapak Ibu yang datang itu karena sudah merasakan kenyamanan dan arti dari kehadiran Tuhan lewat perayaan misa dan salve Jumat pertama. Mungkin kata-kata dari bacaan pertama akan menjadi penutup untuk permenungan kita kali ini. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam satu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Apakah kita melakukan hal-hal ini dalam hidup? Kita berdoa untuk yang orang-orang yang suka melakukan hal-hal seperti ini, karena Tuhan sudah memberikan sinyal mereka akan habis. Kalau kita masuk dalam kelompok seperti ini, Adventus adalah saat untuk kita terbuka, membuka kembali hati di hadapan Allah, karena Adventus adalah saat di mana Tuhan membuka kembali jalan untuk kita kembali kepadanya. Ketika kita terus hidup sebagai orang sombong dan pencemooh, orang yang begitu mudah menyatakan orang lain berdosa dan memasang jerat untuk orang memperoleh keselamatan dan menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat, itu adalah ekspresi egoisme dan itu adalah ekspresi kegelapan hati, dan itulah contoh orang yang buta hatinya walaupun matanya melek. Mari kita cuci mata hati kita selama masa Adventus ini, supaya di balik mata kita yang mampu melihat dengan jernih secara jasmani, kita juga punya hati yang jernih untuk mampu melihat Tuhan dan kebenaran iman kita dalam Tuhan selama masa Adventus ini. Semoga Tuhan memberkati.